warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novida Trismiasi, kelas C2 Angkatan 2020. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial serta teori produksi. Yang pertama saya bahas mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial. Apa sih pengertian dari ekonomi manajerial? Sederhananya, ekonomi manajerial adalah salah satu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Secara garis besar, ekonomi manajerial akan membahas bagaimana suatu organisasi ataupun perusahaan bisa mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Setelah memahami pengertian dari ekonomi manajerial, selanjutnya membahas ruang lingkup dari manajerial itu sendiri. Ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama, teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan salah satu landasan diambilnya sebuah keputusan, dan ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi 2, yakni ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya ketersediaan sumber daya seperti material, money, metode. Tak hanya itu, keputusan yang diambil juga harus optimal, sehingga pelaku pengambilan keputusan kerap mengombinasikan antara ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi di dalamnya. Yang ketiga ada ilmu keputusan. Ilmu keputusan merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lain, yaitu matematika dan statistika. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, ilmu tersebut kerap digunakan sebagai landasan sekaligus dasar pendukung. Yang terakhir ada ilmu administrasi bisnis. Peran ilmu administrasi bisnis juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material, maupun akuntansi, juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Selanjutnya ada fungsi ekonomi manajerial. Selain membantu proses pengambilan keputusan, ekonomi manajerial juga memiliki fungsi antara lain. 1. Sebagai alat untuk melakukan evaluasi. Dalam bisnis, evaluasi tidak hanya bisa menjadi instrumen dalam menentukan keberhasilan bisnis saja, tapi juga sebagai proses recheck. Yang kedua, membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Menyambung pembahasan sebelumnya, jika hasil evaluasi membutuhkan kebijakan atau keputusan baru, tentunya perusahaan tersebut tidak mungkin datang tanpa adanya alasan yang kuat atau mungkin masalah baru. Fungsi lain dari ekonomi manajerial tidak lain untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir ada menganalisis lingkungan industri. Ekonomi manajerial juga berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Hasil analisis tersebut tentu dapat diolah kembali menjadi informasi pendukung dan menunjang rencana keputusan perusahaan untuk meningkatkan profit perusahaan. Tujuan dari ekonomi manajerial, lantas secara garis besar, tujuan ekonomi tidak lain adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan ekonomi manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori produksi. Teori produksi merupakan salah satu proses yang penting dalam sebuah proses bisnis. Tanpa adanya proses produksi, proses sendiri bisa disebut sebagai mesin yang menghasilkan produk. Proses ini didefinisikan menjadi proses transformasi dari input menjadi output. Agar proses produksi dalam bisnis memberikan manfaat dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, produsen perlu untuk mengetahui teori produksi dan bagaimana teori produksi dapat menguntungkan produsen dan konsumen. Dari pengertian teori produksi, terdapat 3 unsur penting, yakni yang pertama, faktor produksi atau input. Merupakan faktor yang digunakan dalam proses produksi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misal, mesin produksi, bangunan pabrik, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada output, hasil produksi. Di sisi lain, output merupakan produk yang dihasilkan dari proses produksi, bisa berupa barang ataupun jasa.
Yang ketiga ada nilai tambah, suatu produk yang menghasilkan kegunaan atau manfaat pada produk tersebut. Contoh dari proses penambahan nilai barang adalah memanen padi yang diolah menjadi beras, menjahit kain sehingga menjadi baju. Contoh tersebut merupakan nilai dari sebuah bahan baku sehingga siap untuk dikonsumsi oleh konsumen atau diolah lagi. Di teori produksi ini terdapat fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri didefinisikan sebagai fungsi yang menjelaskan hubungan antara besaran output dengan tingkat penggunaan input dalam proses produksi. Dari teori produksi ini, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, teori produksi merupakan proses transformasi dari input menjadi output. Bagaimana suatu barang diproses. Misalnya, perusahaan yang ingin memproduksi barang, buku misalnya. Ketika memproduksi si buku tersebut, berapakah yang dibutuhkan? Contoh seperti tenaga kerja, butuh modal, butuh biaya, butuh yang namanya juga teknologi. Nah, itu berapa banyak dan berapa produksi yang diperlukan juga. Dari jumlah ketergantungan yang akan diproduksi tadi terhadap faktor-faktor seperti tenaga kerja, itu kemudian disederhanakan menjadi rumus fungsi, yaitu Q sama dengan F, K, L, R, T. Q di sini merupakan jumlah produksi yang dihasilkan, K modal, L tenaga kerja, R sumber daya, T teknologi. Dari fungsi tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan tergantung pada jumlah produksi, sumber daya, dan tingkat teknologi. Untuk memahami fungsi produksi lebih mendalam, perlu terlebih dahulu mengerti konsep yang menjadi dasar fungsi produksi, yakni the law of diminishing return. Nah, law of diminishing return ini terjadi ketika total produksi bertambah akibat input ditambahkan, akan tetapi penambahan produksinya semakin menurun. Untuk lebih jelasnya, tabel di samping ini menunjukkan bagaimana penambahan pada suatu input atau operator yang mempengaruhi jumlah output produksi. Nah, ketika sebuah mesin fotokopi dioperasikan oleh satu orang, ia bisa menghasilkan 500 lembar hasil cetakan dalam waktu 1 jam. Kemudian, saat operator ditambah menjadi 2 orang, mesin tersebut mampu menghasilkan 1.200 lembar hasil cetakan dengan durasi waktu yang sama. Nah, kemudian operator ditambahkan lagi menjadi 3 orang. Hasil cetakannya mampu mencapai sebanyak 1.700 lembar. Akan tetapi, tambahan produksinya naik hanya 500 lembar di operator ketiga. Jadi yang tadinya satu operator ke 2 operator naik 700 lembar, operator 2 ke operator 3 naik hanya 500 lembar. Nah, di operator ketiga inilah yang terjadi perubahan penurunan margin produk yang disebut dengan law of diminishing return. Yang terakhir ada fungsi produksi jangka pendek dan jangka panjang. Mengingat bahwa kegiatan produksi yang dilakukan produsen tidak hanya berlangsung 1 atau 2 kali, maka perlu untuk memahami fungsi produksi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perbandingannya, fungsi produksi jangka pendek lebih menitik beratkan pada perubahan pada output produksi terhadap peningkatan satu variabel input. Sedangkan fungsi produksi jangka panjang lebih menitik beratkan pada perubahan yang terjadi, baik dari sisi faktor produksi maupun output produksi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Perbandingan sederhananya seperti ini. Jika dalam fungsi produksi jangka pendek, perubahan input berupa penambahan tenaga kerja, maka dalam fungsi produksi jangka panjang, perubahan input berupa perbaikan metode kerja atau pemanfaatan mesin produksi yang lebih modern. Mungkin itu saja dari saya. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang teori produksi, fungsi produksi, margin produksi, serta perubahan pada fungsi produksi. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.